Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas makalah saya yang berjudul Kepercayaan Masyarakat di Era Modern Terhadap Pengobatan Metode Gurah. Nah, latar belakang mengapa sih saya mengambil judul tersebut? Karena akhir-akhir ini di masyarakat seluruh dunia itu kembali kepada pengobatan tradisional yang disebabkan oleh tren gaya hidup. Pengobatan tradisional itu sendiri memiliki arti ialah obat pengobatan dengan menggunakan obat dan penyembuhan yang mengacu pada pengalaman, keterampilan turun-temurun, atau pendidikan latihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Pemerintah sendiri mengatur penyelenggaraan pengobatan tradisional dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yaitu nomor 1076 garis miring Menkes garis miring SK garis miring 7 garis miring 2003. Nah, dalam peraturan tersebut, pengobatan tradisional itu harus mendaftarkan diri ke Dinas Kesehatan Kabupaten agar mendapatkan surat izin pengobatan tradisional atau surat daftar pengobat tradisional. Nah, pengobatan tradisional juga kini mengadopsi kemajuan teknologi kedokteran baru seiring dengan penggunaan alat penunjang seperti laboratorium medis. Dan juga obat herbal kini sudah hadir dalam bentuk kapsul mirip dengan obat buatan apotik. Sistem pengobatan tradisional cenderung dikembangkan dari sistem kepercayaan spiritual atau agama menurut Jane. Di era modern ini, sudah banyak terapis yang membuka praktik pengobatan sendiri seperti praktik gurah. Dengan demikian, gurah tidak hanya terdapat di Girilio saja, tetapi sekarang sudah menyebar luas. Nah, yang akan saya bahas di video kali ini itu tuh ada 5 pembahasan. Yang pertama adalah definisi dari gurah itu sendiri. Yang kedua, bahan ramuan gurah. Lalu yang ketiga ada metode gurah. Yang keempat adalah perkembangan gurah di era modern, dan yang terakhir yaitu praktik gurah dalam kehidupan bermasyarakat. Apa sih gurah itu? Gurah ialah teknik terapi yang menggunakan ekstrak herbal khusus untuk membersihkan rongga hidung dan faring mukus. Gurah bermanfaat untuk penyakit asma, rinitis, pilek, hemoptisis, dan pertusis. Di dalam bahasa Jawa, gurah itu mempunyai arti membersihkan, sedangkan yang dibersihkannya itu adalah daerah hidung, tenggorokan, dan juga sekitarnya. Nah, gurah itu pertama kali dikenalkan oleh Kiai Marjuki pada tahun 1990 yang berasal dari Girilio, Kirsari, Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Ia pertama kali mengenalkan teknik ini di pesantren untuk digunakan kepada para santri agar para santri saat membaca Al-Quran itu suaranya menjadi nyaring. Metode ini itu sangat sederhana, yaitu dengan menggunakan cairan khusus yang dimasukkan ke dalam lubang hidung pasien. Cairan tersebut biasanya mengandung ramuan tertentu seperti seringgunggu atau awar-awar dan juga daun dan kunyit. Nah, bahan utama ramuan gurah itu ialah tanaman seringgunggu yang memiliki beberapa nama lokal, yaitu simat baung dari Sumatera, simar buang kudu dari Batak Toba, tanjau handak dari Lampung, senggugu dari Malaya, singgugu dari Sunda, seringgunggu dan sagunggu dari Jawa. Lalu ada kertase dan pinggir tosek dari Madura dan Saitai Honghua dari Cina. Sringunggu ini ialah perdu kecil yang biasanya tumbuh di bawah ketinggian 3,5 meter. Tanaman ini juga biasanya tumbuh di daerah ketinggian 1 sampai 1.700 meter di atas permukaan laut. Yang sering digunakan untuk membuat ramuan gurah itu ialah bagian kulit akarnya karena mengandung flavonoid dan saponin. Nah, sekarang ke metode gurah. Pertama-tama, daun sringgugu ini direbus, lalu kulit akar dikeringkan di dalam panci tanah. Air dituangkan sampai semua kulit akar sringgugu terendam. Setelah itu, lalu diracik dan cara pemakaiannya ialah teteskan 3-5 tetes ke dalam lubang hidung. Pada saat keadaan tersebut juga, pasien harus menahan nafas agar tidak tersedak dan juga tidak merasakan sakit atau perih. Lalu, cairan yang mengalir ke dalam tenggorokan ditelan. Proses ini dilakukan selama 2 kali. Jika sudah, kepala ditengadahkan selama 1-2 menit, lalu telungkupkan sampai lendir keluar dengan sendirinya melalui mulut. Karena jika melalui hidung dan dipaksakan akan terasa pedih dan juga buntu. Proses mengeluarkan itu berlangsung selama 1,5 jam, bahkan bisa sampai 2 jam, tergantung berat penyakit yang dialami oleh pasien. Nah, warna lendir yang dikeluarkan pasien itu pasti berbeda-beda.
Jika warna lendir itu kuning hampir kecoklat-coklatan, maka itu ialah penyakit berat. Biasanya pasien tersebut suka merokok, suka minum minuman beralkohol. Nah, jika pasien baru pertama kali mencoba teknik pengobatan gula ini, maka kepala itu akan terasa berat, pusing, dan juga panik karena lendir itu tidak mengalir dengan lancar. Dan juga mata akan sembab dan hidung merah. Lalu suara itu akan menjadi seperti orang flu yang biasanya itu akan berlangsung selama 2 sampai 3 hari. Sementara bagi pasien yang sudah terbiasa dengan pengobatan gula ini akan memudar dalam kurun waktu 5 jam. Lalu sekarang kita akan membahas mengenai perkembangan gula di era modern. Ada 2 faktor nih. Yang pertama faktor internal. Melalui sejarah perkembangan gula, orang yang pertama kali mengenalkan teknik ini yaitu Kiai Romli yang dikembangkan oleh anaknya yaitu Kiai Marjuki. Setelah Kiai Marjuki meninggal pada tahun 1992, gula ini semakin berkembang. Lalu yang kedua adalah faktor ekonomi dan yang ketiga adalah untuk menolong sesama. Lalu faktor yang kedua ialah faktor eksternal. Yang pertama itu melalui media. Media ini terbagi menjadi 2, ada media cetak dan ada media elektronik. Jika media cetak itu melalui koran atau melalui majalah. Lalu jika melalui media elektronik yaitu melalui iklan di TV. Lalu yang kedua adalah melalui promosi, yaitu dengan poster di spanduk ataupun membagikan brosur kepada orang-orang. Dan yang terakhir adalah melalui kerjasama dengan sistem pihak luar, sistem medis tradisional. Nah, pembahasan terakhir ialah mengenai praktik gula dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat Jawa Tengah mempunyai karakteristik yang sama seperti masyarakat di daerah timur, yang dimana masih menjunjung tinggi kehidupan religi, kepercayaan adat istiadat, dan juga budaya. Faktor utama yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat Jawa ialah timbul dari pasien itu sendiri. Gula itu dipercaya sebagai salah satu pengobatan alternatif dalam mengatasi keluhan yang umumnya ialah gangguan di saluran pernapasan seperti pilek, banyak lendir, gatal, hidung tersumbat, atau membersihkan saluran pernapasan. Walaupun pengobatan modern telah diterima oleh masyarakat, tetapi penggolongan penyebab penyakit tetap menjadi dasar bagi masyarakat untuk menentukan pengobatannya. Metode gula ini sangat menarik banyak perhatian masyarakat dan sebagian besar pasien yang digura ialah penderita rinitis kronis. Sistem transport mukosilia terdiri atas selimut mukus dan epitel bersilia yang berperan penting sebagai alat pertahanan dan saluran pernapasan. Sistem ini hanya dapat bekerja secara efektif apabila selimut mukus dan silia dalam keadaan normal. Obat-obatan topikal hidung seperti adrenalin, kokain, ataupun yang lainnya dapat mengganggu sistem transport mukosilia hidung. Maka dari itu dianjurkan pengobatan dengan metode gura yang menggunakan ekstrak akar pohon seringgunggu dengan jalan diteteskan ke dalam lubang hidung. Lalu yang kedua ialah peran gura di dalam sistem olfaktorius. Metode gura mempunyai hubungan yang sangat erat dengan mukosa naso-osofaring serta jaringan di sekitarnya. Banyak orang yang memilih pengobatan dengan metode gura karena hasil pengobatan medis dalam menangani hal ini belum cukup memuaskan. Cara kerjanya ialah ramuan merangsang reseptor penciuman yaitu reseptor NI, lalu impuls dibawa ke korteks olfaktorius. Di korteks ini, sistem limbik akan diaktifkan lalu diteruskan ke amigdala dan hasilnya ialah respon otonom simpatik, parasimpatik, serta non-simpatik dan non-parasimpatik. Kelenjar yang ada di mukosa traktus yaitu respiratorius dan digestivus diaktifkan. Dapat disimpulkan bahwa gura ialah teknik terapi yang menggunakan ekstrak herbal khusus untuk membersihkan rongga hidung dan faring mukus. Selain itu, gura juga bermanfaat untuk penyakit asma, rinitis, pilek, dan yang lain-lainnya. Bahan dasar gura ialah tanaman seringgunggu yang harus alami ditanam di tanah Imogiri agar menghasilkan ramuan yang baik. Gura dipercaya sebagai salah satu pengobatan alternatif di dalam mengatasi keluhan seperti gangguan di saluran pernapasan. Walaupun sekarang sudah banyak pengobatan modern, tetapi metode pengobatan gura ini masih dipakai karena kepercayaan masyarakat terhadap pengobatan tradisional. Kepercayaan masyarakat terhadap pengobatan tradisional seperti metode gura ini tidak dapat dilepaskan karena praktik tersebut menunjukkan bahwa kearifan lokal di bidang kesehatan masih ada di hati masyarakat dan masyarakat masih sangat menghargai warisan ilmu pengetahuan dari nenek moyang. Meskipun para praktisi medis sendiri masih sering meragukan manfaatnya. Oleh karena itu,
Pengobatan metode ini boleh-boleh saja dilakukan, tetapi tetap harus merujuk kepada dokter karena di metode ini hanya mengandalkan ramuan yang terbuat dari tanaman. Dikhawatirkan jika tidak merujuk ke dokter, penyakit pada pasien akan semakin parah. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan terima kasih banyak yang sudah menyimak sampai akhir. Akhir kata saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.